Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diinformasikan saat ini, ini dari Ketua PWILS Kalimantan Selatan dan Ketua PWILS Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat maksudnya. Jadi seperti itu, ini menyuarakan tentang kebenaran, tentang hal yang hak. Dan perlu diketahui bahwa Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat ini menjadi barometer PWILS di daerah Kalimantan. Jadi seperti itu. Dan ini begitu kencang sekali kemarin beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PWILS Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, Kaltim dan Kalbar. Ini menjadi sebuah hal yang penting karena pelurusan sejarah, sejarah Nahdlatul Ulama, pelurusan nasab dan beberapa makam-makam palsu. Ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi seperti itu. Karena Nusantara saat ini sedang diobok-obok oleh para PKI, para Ba'alawi, para perongrong persatuan dan kesatuan, para perusak Nusantara, dan beberapa jelas di Jawa seperti makam Sunan Bonang, makam Sunan Muria yang telah diobrak-abrik dan dirusak oleh para begundal Ba'alawi. Ini menjadi hal yang sangat penting, sangat pokok ketika saat ini seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan diam. Ini akan Nusantara akan hilang. Jadi seperti itu. Karena sok mereka ingin dianggap sebagai orang yang pejuang di Nusantara, padahal para klan Ba'alawi itu jelas bahwa mereka adalah antek penjajah Belanda. Seperti di Aceh, mereka sebagai anteknya penjajah Belanda. Seperti siapa itu, Abdurrahman Az-Zahir yang menjual mengorbankan masyarakat Aceh untuk dihabisi oleh Belanda. Dan ternyata anteknya adalah Ba'alawi, Abdurrahman Az-Zahir. Jadi seperti itu. Dan belum nanti di Kalbar. Kalbar itu ada salah satu pahlawan yang luar biasa, yang kepalanya dipenggal dan dijual atau dibawa ke Leiden Belanda. Dan kepala dari pahlawan Nusantara yang getol melawan penjajah Belanda seperti Demang Sulaiman, ini kepalanya dibawa ke Belanda. Itu juga di Kalbar. Belum nanti di Madura juga sama. Kerajaan Sumeneb itu diobrak-abrik juga oleh Belanda, oleh antek penjajah Belanda yang sok mengaku sebagai orang alim yang menghegemoni dan mendoktrin pribumi. Dan dari Kalbar dan Kalsel ini penyemangat kita
informasi sangat bagus dan penyemangat kita di daerah-daerah di Jawa, karena Jawa sebagai dianggap pusat, dan di Sumatera, di Aceh itu juga penting. Jadi seperti itu. Dan dikabarkan dari kesemangatan PWI Laskar Sabilillah yang ada di Kalbar ini menjadi contoh gerakan-gerakan pejuang-pejuang Nusantara yang ingin menjaga marwah pejuang Nusantara, marwah para pahlawan seperti Pangeran Diponegoro, seperti Cut Nadin, seperti KRT Sumodiningrat yang telah dirubah oleh Tan Ba'alwi. Maka yang terjadi di Pasuruan, yang terjadi di Wonosobo, pembongkaran makam-makam palsu, itu sudah benar, sudah tepat. Kita pribumi tak perlu lagi segan-segan lagi, langsung saja bongkar. Ini sudah tepat, karena perilaku para kabit jelas bahwa mereka adalah antek penjajah Belanda. Dan seperti di Kudus ini lebih bahaya lagi, dan saya berharap aparat, bupati, kepolisian, dan TNI harus betul-betul tegas, karena itu makam dari pejuang Nusantara, makam dari pribumi dibuat jalan untuk makam Kabid ODGJ. Siapa itu? Alkap. Dan saya kira doktrinasi dari para kabid juga membahayakan, sangat berbahaya. Apa yang dilakukan oleh Rizik, oleh Bahar Semut, itu jelas mendoktrin anak-anak dari Nusantara. Dan perjuangan kita pribumi harus betul-betul terus berjuang, terus menyuarakan tentang kebenaran. Dan disampaikan oleh Rhoma Irama berkali-kali, dan juga disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin sejak awal. Qulil haqqa walau kana murran, suarakan tentang kebenaran walaupun itu pahit. Jadi seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh Ketua PWI Laskar Sabilillah Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, ini luar biasa, menjadi penyemangat bagi kita pribumi. Dan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat masyarakat dari zuriat yang ada di Pasuruan, ini sudah benar, sudah tepat. Itu adalah zuriat dari yang punya makam di situ. Ketika diinjak-injak, kan pasti keluarganya akan marah. Dan ketika ada ulama yang mengatakan seperti yang disampaikan Gus Baha, kalau memang seperti itu boleh, apakah boleh keluarga kamu, ayah kamu, nenek kamu umpamanya dimakamkan di situ buat jalan, boleh nggak? Secara nalar logika saya kira tidak boleh. Ya sama apa yang dilakukan oleh sahabat masyarakat ahli waris dari makam Serambi dan makam Pluso yang ada di Kudus, bongkar. Makam-makam palsu bongkar, karena mereka jelas adalah antek penjajah Belanda, berjuang untuk Belanda, ingin menghegemoni dan merusak sejarah di Nusantara. Ini kan sebuah kejahatan yang luar biasa. Jika tidak ingin di Nusantara, ya silahkan pulang.
ke Tarim sana, silahkan pulang. Para kabib-kabib daripada di Nusantara hanya bikin masalah, hanya ingin menghentikan dan merusak sejarah. Kalau mau pulang ya pulanglah ke sana, Tarim, daripada di Nusantara hanya membuat makam palsu. Ini jelas kelakuan para kabib seperti yang ada di Palestina. Dan saya kira cukup sekian. Merdeka para PWI Laskar Sabilillah Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.